Barcelona dan Lionel Messi menyudahi kebersamaan selama 21 tahun setelah berakhirnya kontrak La Pulga pada akhir musim lalu. Messi dan Barca semula telah sepakat dengan kontrak baru, namun persoalan keuangan Blaugrana ternyata kelewat runyam. Regulasi La Liga pun gak memungkinkan perpanjangan kontrak tersebut terwujud dengan situasi terkini Barca. Dan benar saja, akhirnya perpisahan Messi dan Barca gak terhindarkan. Selepas ditinggal pemain legendarisnya, Barca sungguh mati kutu, baik di La Liga maupun Liga Champions. Namun pelan-pelan level kompetitif Barca di lapangan mulai membaik, datang di waktu tepat jelang gelaran El Clasico. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. El Clasico yang menjadi tajuk dari duel antara Barcelona dan Real Madrid pada putaran pertama musim ini jatuh pada 24 Oktober 2021, mengambil tempat di Camp Nou dengan jadwal kick-off pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Celaka bagi Barca, meski berstatus tuan rumah, pasukan Ronald Koeman tersebut nggak begitu saja diunggulkan dalam laga panas ini. Nggak lepas dari tren Barca sejak awal musim ini yang terseok-seok. Di La Liga, Barca saat ini bahkan berada di luar zona Eropa. Dari 8 laga, Barca hanya mampu mengoleksi 15 poin dari 4 kemenangan dan 3 imbang. Modal yang hanya mampu bikin Blaugrana bertengger di posisi 7 sementara. Setara dengan Real Betis di posisi 8 yang sama-sama mengoleksi 15 poin. Barca lebih unggul di klasemen karena mencatatkan 1 pertandingan lebih sedikit. Sedangkan rival abadi mereka, Real Madrid, masih terjaga di papan atas klasemen. Persisnya di posisi 2 dengan 17 poin. Tertinggal 3 angka dari Real Sociedad di puncak klasemen sementara. Namun Los Blancos dalam hal ini memang baru 8 kali bermain, 1 kali lebih sedikit dari Sociedad. Real juga unggul jauh dalam perolehan selisih gol. Pasukan Carlo Ancelotti tersebut sejauh ini telah mencetak 22 gol di La Liga, terbanyak dibanding klub lain dengan jumlah kebobolan 10 kali, menghasilkan 12 selisih gol, sedangkan Sociedad 5. Maka dengan perolehan sejauh ini sangat wajar jika kemudian Real Madrid yang dikemukakan sebagai unggulan pada gelaran El Clasico mendatang. Lantas bagaimana dengan peluang Barca? Barca memang baru saja menang di Liga Champions tepat sebelum El Clasico, tapi apa sungguh ini jadi sinyal kebangkitan Blaugrana? Sepengamatan kami, Barca memang tampak lebih solid dari sebelumnya di laga melawan Dinamo Kiev tersebut. Meskipun memang yang jadi persoalan utamanya masih soal finishing, tapi setidaknya display di Liga Champions tersebut menjadi penanda adanya harapan di tengah situasi buruk Barca. 3 poin dari Kiev menjadi sinyalemen kembalinya Barca di jalur kemenangan, yang mana sebelumnya di ajang domestik Barca juga meraih kemenangan dari lawannya Valencia. El Clasico kali ini pun akhirnya jadi ujian serius untuk menguji seberapa besar konsistensi Barca. Sebagaimana yang sudah-sudah, El Clasico memang partai yang sulit ditebak, tapi lagi-lagi setidaknya hasil dari 2 laga terakhir bisa memberi konfidensi bagi tuan rumah. Barca pun memang perlu pede karena tim terkuat mereka pelan-pelan mulai utuh. Ansu Fati telah kembali fit dan langsung comeback dengan impresif. Beban sebagai penerus nomor punggung Messi di Barca mulai ditunjukkan kepantasannya. Usianya memang masih 18 tahun, namun Fati telah mampu menunjukkan kepantasannya menjadi pembeda di level tertinggi. El Clasico ini pun harusnya bisa menjadi panggung bagi Ansu Fati menahbiskan keberadaannya sebagai jagoan baru di klub Katalan tersebut. Bagi Ronald Koeman, kembalinya Ansu Fati jelas jadi angin segar bagi lini depannya. Di sektor ini, Barca juga telah diperkuat Sergio Aguero yang telah pulih dari cedera. Philippe Coutinho yang lagi bagus juga bisa menjadi opsi menarik di lini depan. Gempuran serangan Barca juga makin kuat karena Jordi Alba mulai kembali ke performa terbaiknya, seperti terlihat di laga melawan Dinamo Kiev kemarin. Salah satunya dengan crossing memanjakannya yang kemudian dimaksimalkan Gerard Pique menjadi gol. Tapi tetap saja, Barca juga bukannya telah bebas dari masalah. Situasi krusial saat ini salah satunya dalam pertahanan. Sejauh ini sangat mudah melihat tim lawan mengobrak-ngabrik pertahanan Barca, entah karena lawan memang bermain bagus atau murni karena kesalahan bek Barca. Tren minor ini pun jelas jadi lubang yang sangat mengancam ketika yang dihadapi adalah tim dengan penyerang mematikan macam Real Madrid. Barca juga masih memiliki PR besar mengembalikan performa sejumlah pemain andalannya, karena kalau dilihat belakangan, bintang macam Memphis Depay, Frenkie de Jong, Sergio Busquets hingga Marc-Andre ter Stegen tampil jauh di bawah standar terbaiknya belakangan ini. Untuk dapat menang dari lawan seperti Real Madrid, apalagi di laga penuh intensitas macam El Clasico, nggak perlu diragukan lagi, Barca perlu berada di level terbaiknya untuk bisa keluar sebagai pemenang.